Tujuan hidup. Hal menarik di balik Idul Kurban dan yang mungkin luput dari perhatian kita adalah bagaimana perilaku hewan kurban. Misalnya kambing saat akan disembelih. Sejak dibeli hingga diserahkan kepada panitia kurban, si kambing tidak tahu jika ia akan dipotong. Ia makan dan minum sekenyangnya, kemanapun digiring selalu turut. Jika tahu mungkin akan mogok makan atau memberontak untuk melepaskan diri dengan menyerang orang-orang di sekitarnya. Ia tidak peduli bahwa sakratul maut sudah dekat, kematian akan menjemputnya. Itulah kambing. Mereka tidak punya tujuan hidup. Berbeda dengan manusia yang diciptakan olehnya dengan kesempurnaan. Allah memberi kita akal untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk merasa. Kesempurnaan manusia diciptakan adalah dengan tujuan, dan pada saatnya akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Tujuan manusia adalah sejahtera dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, Quran surat 19 ayat 13. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maupun seperti yang selalu diikrarkan minimal 5 kali dalam sehari, yaitu saat sholat atau takbiratul ihram. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Setiap sholat berarti kita komit dengan ucapan tersebut. Maka apapun aktivitas dan langkah kita adalah hanya untuk Sang Pencipta. Tiada zat lain selainnya. Jadi, jika perbuatan kita bertentangan dengan kehendaknya, berarti omong doang. Dalam keseharian misalnya, bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang ingkar janji? Barangkali dalam hati akan mengatakan, payah, dia tidak bisa dipercaya, omongannya juga tidak bisa dipegang, dan seterusnya. Itu baru dengan sesama manusia. Bagaimana jika ingkar dengan Allah? Pastilah Allah murka terhadap orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan atau munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Esensi dari komitmen tersebut menghendaki keselarasan ucapan dan perbuatan dengan melakukan perbuatan baik yang diridhoi dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal pertemuan dengannya. Unsur terpenting dari hal tersebut adalah keikhlasan tanpa pamrih dan tidak mengharap pujian dari manusia. Sehingga bila sampai hari ini kita masih dilanda stres, gelisah, dendam, iri hati, kecewa, dan seterusnya yang bertentangan dengan keikhlasan, berarti belum sepenuhnya paham akan tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu direnungkan kembali hakikat keberadaan kita. Jangan kita malah terprosok ke dalam lembah kehinaan. Sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak
bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Kita bukan ternak, tapi insan makhluk, hamba Allah atau Abdullah, dengan segala atribut kesempurnaan ciptaannya. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang lalai dan berpulang dalam husnul khotimah. Amin.